Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kita semua yang menonton video ini. Kembali lagi di akun channel Yefta Triel Natanadeak, kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 23 Batam. Nah, jikalau di hari-hari yang lalu saya membahas mata pelajaran misalnya Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan Kimia. Nah, sekarang saya mau bahas mata pelajaran Biologi. Yang saya bahas adalah soal-soal mata pelajaran biologi kelas 12. Saya akan membahas beberapa soal yang diberikan oleh guru mata pelajaran dan saya akan menjelaskan semuanya itu satu persatu. Nah, oleh karena itu tetap bersama saya di video ini. Soal pertama, jelaskan yang dimaksud dengan pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, teman-teman, dalam tumbuhan ada dua jenis pertumbuhan, dua proses pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan primer, dan kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang disebabkan oleh aktivitas meristem apikal yang mengakibatkan pertambahan panjang dan pertambahan tinggi dari batang dan akar pada tumbuhan. Apa itu meristem apikal? Meristem apikal adalah sebuah jaringan yang berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan sel. Merangsang pertumbuhan sel yang mengakibatkan panjang dan ukuran dari batang dan akar tumbuhan itu bertambah panjang dan tinggi. Teman-teman juga tahu kan apa guna sel? Nah, jadi itu dia pertumbuhan primer, pertumbuhan panjang dan tinggi pada akar, batang. Kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang disebabkan oleh aktivitas kambium yang mengakibatkan pertambahan besar dan lebar pada akar dan batang tumbuhan. Nah, tadi kan pertumbuhan primer itu pertambahan panjang dan tinggi. Nah, sekarang pertumbuhan sekunder yaitu pertambahan besar dan lebar suatu batang dan akar pada tumbuhan. Kenapa sih bisa menjadi besar dan lebar? Nah, di dalam pertumbuhan sekunder ini terdapat kambium. Kambium itu berguna untuk membuat jaringan pada tumbuhan itu menjadi lebih besar lagi. Nah, teman-teman, jadi yang membuat jaringan pada tumbuhan itu menjadi lebih besar yaitu kambium. Dan juga kambium berfungsi sebagai pembentuk jaringan baru dalam tumbuhan. Oleh karena itu, besar dari satu tumbuhan itu menjadi lebih besar. Jadi, pertumbuhan di dalam tumbuhan terdapat dua jenis, pertumbuhan primer, pertumbuhan panjang dan tinggi batang daripada akar yang disebabkan oleh meristem apikal yang merangsang pertumbuhan sel, dan kedua, pertumbuhan sekunder, pertumbuhan besar dan lebar pada suatu jaringan tumbuhan yang menyebabkan batang yang menjadi lebih besar dan disebabkan oleh kambium yang membuat jaringan tersebut lebih cepat besar dan terbentuknya jaringan baru. Nomor 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan? Nah, pastinya teman-teman, untuk tumbuh dan berkembang pasti ada faktor, pasti ada penyebab. Kenapa sih pertumbuhan-tumbuhan itu bisa menjadi lebih besar? Ada dua faktor. Pertama, faktor internal, faktor eksternal. Pasti tidak asing lagi kan dengan bahasa ini, internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam tubuh tumbuhan,
faktor eksternal berasal dari luar tubuh tumbuhan. Apa sih misalnya contoh pada faktor internal? Faktor internal itu seperti gen dan hormon. Gen itu seperti perkawinan itu pada tumbuhan, hormon suatu jaringan yang memiliki fungsi. Jadi dalam tubuh tumbuhan itu terdapat banyak hormon yang menyebabkan pertumbuhan suatu tumbuhan menjadi lebih baik, lebih cepat dan lainnya. Faktor internal. Faktor eksternal dari luar tubuh tumbuhan seperti temperatur pada suhu udara, kelembapan udara, air yang didapati oleh tumbuhan, tingkat keasaman tanah, nutrisi, oksigen, nitrogen, cahaya, dan lain-lain yang berasal dari luar tubuh tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhannya. Matahari misalnya. Jadi itu dia teman-teman, faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tumbuhan. Faktor internal seperti gen dan hormon. Faktor eksternal seperti nutrisi, air, oksigen, nitrogen, keasaman tanah, dan banyak lagi. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan hormon sitokinin? Hormon sitokinin adalah salah satu hormon yang terdapat dalam tubuh tumbuhan. Karena terdapat banyak hormon dalam tubuh tumbuhan. Hormon sitokinin adalah salah satu hormon yang berada dalam tubuh tumbuhan yang disintetis, yang dibuat di ujung akar, dan akan diangkut ke seluruh bagian tubuh tumbuhan untuk melakukan fungsinya. Saya ulang sekali lagi, hormon sitokinin merupakan salah satu hormon yang berada dalam tubuh tumbuhan yang disintetis, yang dibuat di ujung akar, dan akan diangkut ke seluruh bagian tubuh tumbuhan untuk melakukan fungsinya. Fungsinya? Apa saja fungsinya? Yang pertama, hormon sitokinin dapat merangsang pembelahan sel, memperbanyak pembelahan sel. Yang kedua, merangsang pertumbuhan tunas lateral. Ketiga, merangsang pertumbuhan tunas dalam kultur jaringan. Keempat, terakhir, menunda penuaan pada jaringan tubuh tumbuhan. Jadi kehidupan tumbuhan lebih lama lagi, dapat lebih lama lagi. Itu dia hormon sitokinin dan fungsinya. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Pertama, faktor temperatur. Kedua, faktor aerasi. Ketiga, faktor kelembapan. Keempat, faktor air. Kelima, faktor tingkat keasaman tanah. Keenam, faktor nutrisi. Ketujuh, faktor cahaya. Kedelapan, faktor oksigen. Dan kesembilan, faktor nitrogen. Pertanyaan nomor 5. Mengapa kulit batang pohon jati tampak pecah-pecah atau rusak? Kulit batang pohon jati tampak pecah-pecah atau rusak diakibatkan karena adanya aktivitas kambium. Seperti tadi, kambium yang membentuk jaringan xilem dan floem lebih cepat dari pertumbuhan kulit batang. Jadi kambium membentuk jaringan xilem dan floem yang baru yang mempercepat pertumbuhan pelebaran batang dan merusak jaringan kulit di luar dan menyebabkan kulit itu akan hancur dan akan terlepas. Nah, akan digantikan jaringan xilem dan floem. Jadi karena adanya aktivitas kambium yang membentuk jaringan xilem dan floem lebih cepat dari pertumbuhan kulit pada batang pohon jati. Pertanyaan nomor 6.
Apakah yang dimaksud dengan perkecambahan hipogeal? Nah, jadi teman-teman, di dalam tubuh tumbuhan, proses pertumbuhan terdapat dua cara perkecambahan. Perkecambahan ini artinya pembuatan cara untuk menanam tanaman baru. Ada dua jenis perkecambahan. Yang pertama perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal yang akan kita bahas. Perkecambahan epigeal merupakan jenis perkecambahan yang ditandai dengan memanjangnya bagian hipokotil batang yang menyebabkan kotiledon tumbuhan berada di atas permukaan tanah. Sedangkan perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan yang ditandai dengan memanjangnya bagian epikotil batang yang menyebabkan kotiledon pada tubuh tumbuhan berada tetap di bawah permukaan tanah. Nah, teman-teman sudah tahu kan perkecambahan hipogeal dan epigeal? Pertanyaan nomor 7. Bagaimanakah pengaruh hormon auksin terhadap tumbuhan? Nah, hormon auksin adalah salah satu hormon yang terdapat dalam tubuh tumbuhan, teman-teman. Pengaruhnya yaitu merangsang pemanjangan sel. Tadi kan hormon sitokin itu merangsang pembentukan baru sel. Nah, ini dia merangsang pemanjangan sel, pertumbuhan sel. Yang pertama, merangsang pemanjangan sel. Kedua, menyebabkan pembengkokan pada batang. Nah, jadi teman-teman, hormon auksin ini muncul dari ujung batang, akan turun ke bawah ke seluruh tubuh tumbuhan. Tapi ketika bagian batang terkena sinar matahari, hormon auksin akan menjauhi menjauhi bagian batang yang terkena sinar cahaya matahari, dan akan membuat bengkok batang ke arah matahari tersebut, teman-teman. Lalu ketiga ada diferensiasi xilem dan floem. Keempat ada penundaan pada penuaan daun, dan kelima merangsang pembentukan buah. Pertanyaan nomor 8, teman-teman. Adakah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini sebenarnya adalah inti dari materi bab 1 pelajaran biologi kelas 12. Nah, pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran pada tumbuhan, itu pertumbuhan. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ pada tubuh tumbuhan. Beda kan? Nah, itu dia pengertiannya, teman-teman. Pengertian pertumbuhan yaitu proses penambahan ukuran pada tumbuhan, sedangkan perkembangan adalah proses menujunya kedewasaan atau pematangan fungsi organ pada tumbuhan. Perbedaannya juga terdapat dari ukurannya. Ukurannya pada pertumbuhan kuantitatif, jumlah, panjang, pendek, tinggi, besar. Sedangkan ukuran pertumbuhan pada perkembangan yang diukur adalah kualitasnya. Apakah fungsi organnya sudah matang, dia sudah menghasilkan bunga, dia sudah menghasilkan buah. Lalu perbedaan ketiga itu penyebabnya. Pada pertumbuhan disebabkan oleh pembelahan dan pemanjangan sel. Jadi sel membuat tubuh tumbuhan itu ukurannya semakin panjang, semakin lebar. Sedangkan pada perkembangan disebabkan oleh diferensiasi dan spesialisasi sel.
Perbedaan yang terakhir adalah sifatnya. Pada pertumbuhan memiliki sifat irreversibel. Artinya, pertumbuhannya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Yang awalnya ukurannya hanya 2 cm menjadi 10 cm misalnya. Irreversible, dia tidak akan dapat kembali lagi menjadi 2 cm. Itu sifat pertumbuhan. Sedangkan sifat perkembangan merupakan reversible. Reversible artinya dapat terjadi berulang kali. Misalnya penghasilan buah. Misalnya pohon mangga dapat berbuah berulang-ulang kali dalam 1 tahun. Jadi itu dah perbedaannya. Ada perbedaan pengertian, perbedaan ukuran perubahan, perbedaan penyebabnya, dan perbedaan sifat. Pertanyaan nomor 9. Alat apakah yang dapat digunakan untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan tanaman? Mister dapat mengetahui bagian tumbuhan yang mengalami pertambahan panjang. Mister juga mengetahui berapa kecepatan dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Ada juga alat auxanometer seperti penggaris untuk menghitung pertumbuhan pada tumbuhan. Pertanyaan nomor 10. Tunjukkan gambar dan bagian-bagian dari biji monokotil dan dikotil. Cekidot setelah video ini. Itu dia teman-teman, tadi beberapa soal pembahasan mengenai materi pembelajaran biologi bab 1 kelas 12 SMA tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga apa yang kita telah bahas pada video ini menjadi pengetahuan baru bagi kita semua dan menjadi pedoman dalam pembelajaran kita di kelas 12 ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and comment, and subscribe akun channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera, salam biologi.